Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Jumpa lagi jumpa bersama Pena Sang Kiai, memberi makna, mengungkap fakta. Hari ini kita akan berbicara banyak tentang permasalahan yang pastinya kita sering melakukannya. Umat Islam pasti melakukan sebuah ritual zikir dan tasbih. Apa sih rahasia dengan zikir dan tasbih ini? Hari ini kita akan kupas sama-sama bersama dengan guru kita tercinta, Abi Kiai Syarif Rahmat. Dan mudah-mudahan saya ingin pastikan Anda di rumah untuk terus menyimak tayangan ini. Dan jangan lupa untuk lonceng merahnya diklik, berikan like, comment, and share. Dan mudah-mudahan jemari-jemari Anda akan menjadi ladang ibadah dan juga syiar buat acara ini. Kita langsung menuju ke guru kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, tema kita hari ini adalah mengupas tentang rahasia zikir dan tasbih. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Shadaqallahu azim. Nabi Yunus kabur meninggalkan kaumnya, naik perahu, jalan-jalan ke luar negeri. Dia mengira bahwa dengan meninggalkan mereka akan mendapatkan kebebasan dan keselamatan. Ternyata tidak. Ketika terjadi keberatan dalam kapal yang ditumpanginya, kemudian diadakan undi, Yunus yang keluar namanya, kemudian dilemparkan ke dalam lautan. Dia tidak membawa handphone, dia tidak membawa senjata. Ketika berada di dalam perut ikan, karena dia dimakan oleh ikan hiu, hanya satu yang tersisa, zikir. Dia berkata, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Apa jawaban Allah? Ringkas zikirnya, singkat wiridnya, pendek doanya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapannya. Begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat, padahal konon 3 hari 3 malam di dalamnya. Allah janji di sini. Yang dia baca adalah La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Ini dia. Janji Allah apa? Fastajabna lahu wa najjaynahu Jawaban Allah apa? Fastajabna lahu. Maka kami perkenankan untuk Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan kami bebaskan ia dari kegelapannya di dalam perut ikan. Dia keluar. Ketika sampai ayat ujung kalimat ini, para sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah jaminan keselamatan dengan membaca doa ini, zikir ini, wirid ini, tasbih ini hanya buat Yunus atau buat kita semua? Teruskan ayatnya, jangan sepotong-sepotong, kata Nabi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Jelas kata Nabi, janji ini berlaku buat dia dan buat kita semua. Itu pertama. Nabi Zakaria sudah sepuh umurnya. Kemudian dia memohon pada Allah ingin punya putra. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wahana 'azmu minni washta'ala rasul syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fa hab li min ladunka waliyya. Yarithuni wa yarithuni ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Rabbi la tadzarni farda wa anta khairul warithin. Ini doa terpencar di 3 surat. Surat Al-Imran, kemudian di dalam
surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Dia minta anak pada Allah. Istrinya mandul dari muda. Umurnya sudah tua. Apa jawaban Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada kamu, kamu akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kami buat nama seorang manusia pun seperti dia. Nabi Zakaria heran. Bagaimana dia akan punya anak? Umurnya sudah tua, istrinya mandul dari muda. Tapi Allah jawab, "Wa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a." Itu urusan gampang buat aku, Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan kamu sempurna. Dulu kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Zakaria ngotot, "Rabbi ij'alli ayah." Tuhan buatkan tandanya buat aku. Ini saya menggelitik kata, "Rabbi ij'alli ayah." Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Tandamu apa? Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. 3 hari 3 malam kamu tidak berbicara dengan sama umat manusia. Kalau dibaca nanti dengan madzum, maka itu larangan. Tapi ini statement Allah, kamu 3 hari 3 malam tidak akan bicara dengan sama umat manusia, kecuali dengan isyarat tangan saja. Ini sebetulnya perintah juga. Jangan bicara kamu selama 3 hari 3 malam. Tapi ada tugas. Apa tugasnya? Wadhkur rabbaka kathira wassabbih bil'ashyi wal ibkar. Ini janjinya. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashyi wal ibkar. 2. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu dengan banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang dan pagi. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Zikir, ini zikir. Wasabbih, ini tasbih. Saya catat saja namanya, Zakaria. Ini Yunus. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, zikir dan tasbih, istrinya nenek-nenek 80 tahun hamil. Apa yang dilakukan? Lihat. Yang dibaca oleh Nabi Yunus, lafaz yang dibaca, la ilaha illa anta. Ini adalah zikir. Subhanaka, ini adalah tasbih. Perhatikan. Yang pertama, Nabi Yunus dibebaskan dari kegelapan hidupnya, zulumat, semua kegelapan. Itu yang dibaca, zikir dan tasbih. Lepas dia. Dan janji Allah, semua orang beriman aku beri itu, asal mau begini. Tentang Nabi Zakaria, istrinya yang sudah tua tiba-tiba hamil, yang dia baca, zikir dan tasbih. Dan dia ijazahkan pada kaumnya. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Hei kaumku, aku sudah sukses istriku hamil karena mengamalkan zikir dan tasbih selama 3 hari 3 malam, pagi dan petang. Kalau kamu punya cita-cita apa saja, tasbih pagi dan petang. Ini janji Allah. Ini ijazah Nabi Zakaria pada kita semua. Dan ini langsung diijazahkan Rasulullah, bahwa semua orang yang hidup dalam kegelapan, kalau ingin lepas dari kegelapannya, dia baca ini. Yaitu zikir dan tasbih Nabi Yunus. Lihat janji Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ini kita. Zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini zikir. Ini zikir. Seolah Allah mengatakan, seperti Nabi Zakaria aku perintah zikir. Seperti Nabi Yunus dalam kegelapan berzikir, zikirlah kamu. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu. Itu dia. Itu dia tasbih. Tapi di sini sudah dijelaskan bukratan wa asila, pagi dan petang. Sama ini bukratan wa asila, bukratan wa asyiya, bukratan wa asyiya, bukratan wa asyiya. Nah, bukratan wa asyiya, bukratan wa asyiya. Lurus. Janji Allah apa? Kalau kamu semua sudah melakukan zikir sebanyak-banyaknya, apa sih zikir itu? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Berarti perintah udzkurullaha dzikran katsira, banyaklah kamu baca la ilaha illallah. Ini sama dengan la ilaha illa anta. Kalau sudah tidak. Buahnya apa? Ketika kamu sudah baca zikir, sudah banyak la ilaha illallah, dan kamu sudah baca tasbih pagi dan petang, yusolli alaikum. Huwa Allah, alladzi yusolli alaikum, yang akan bersolawat kepada kamu, wa malaikatuhu, dan malaikatnya. Saya tidak ingin menerjemahkan yusolli di sini dengan apa yang dikatakan para mufassirin. Solawat di sini bukan salat Nabi. Saya tidak ada urusan dengan itu. Tapi teksnya, saya tidak ada urusan sholawat di sini artinya rahmah, apa artinya istighfar, apa artinya yang lainnya. Yang pasti teksnya yusolli, bersolawat. Ini kadang-kadang kita membedakan arti yang aslinya kepada yang lain itu menjadi tambah kabur, kacau artinya. Nanti saya akan sampaikan ada beberapa tafsiran yang menyimpang dari makna tekstual, justru mengacaukan maknanya. Jelas ayat mengatakan yusolli alaikum. Jadi yang akan diberikan Allah apa? Satu, sholawat dari Allah dan malaikatnya. Perhatikan, ini surat Al-Ahzab. Ini Al-Ahzab ayat 40 sampai 42. Ini Al-Ahzab. Janji Allah akan mencurahkan sholawatnya dengan para malaikatnya kepada orang yang berzikir dan baca tasbih. Tahu kita, di surat ini pula kita menemukan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, nih Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Perhatikan ini. Kalau ini Nabi Muhammad SAW, ini solawat ini diberikan kepada orang yang berzikir dan tasbih. Berzikir dan bertasbih. Subhanallah. Saya ketika awal mengkaji ayat-ayat ini, insya Allah belum pernah ada di kitab manapun boleh dibuktikan. Ini hasil perenungan saya, luar biasa, merinding saya. Di sini Allah mengatakan Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tapi di surat ini juga, ini ayat 56. Al-Ahzab sama suratnya. Ini Al-Ahzab. Di surat yang sama, Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang berzikir dan baca tasbih pagi dan petang. Apa nggak hebat ini? Seakan-akan piagam penghargaan diberikan nilainya kepada Rasulullah
dan orang-orang yang berzikir serta baca tasbih. Renungkan ini. Oh, apakah kalau begitu orang yang berzikir dan baca tasbih pagi dan petang sama dengan Rasul? Ya tidak. Penghargaan Allah. Rasul itu manusia tertinggi. Berarti orang yang melakukan amal ini sudah naik kelas paling tinggi. Nah, kita tidak akan menyibukkan diri dengan polemik berkepanjangan soal salawat di sini. Bagi kita yang penting apa? Apa sih maksud salawat? Macam-macam kata orang. Tidak penting. Tidak penting bagi orang awam. Apakah salawat mananya istighfar, mananya rahmat, apa mananya doa? Apa untungnya orang awam dengar itu? Tidak. Tidak ada keuntungan. Tidak menarik. Tapi ketika Allah dan malaikatnya bersolawat kepada seseorang, lihat olehnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dengan itu Allah akan keluarkan kamu dari semua jenis kegelapan menuju cahaya terang. Jadi kalau orang sudah dapat solawat dari Allah dan Rasulnya, dia dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Apa sudah kurang bukti? Kan Yunus dzulumat. Fanada fi dzulumat di sini. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan di perut ikan. Ini dzulumat. Kemudian disebut juga dengan al-gham. Kegelapan, kesulitan, penderitaan. Janji Allah, siapa yang baca zikir dan tasbih, kami keluarkan dari dzulumat. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabi Yunus. Janji Allah, siapa saja orang yang beriman, kan janjinya juga orang beriman. Di sini orang beriman, zikir dan tasbih, jika kamu melakukan itu, maka kamu akan dapat sholawat seperti Allah juga sudah memberikan sholawat kepada Rasulullah, nabimu. Lalu apa untungnya kalau dapat sholawat? Oh, nggak gampang. Tuh dapat sholawat dari Allah tuh bukan perkara gampang. Malaikat kok sholawat sama kita? Nanti ada ribut kan? Sallallahu ala Pancasila, nanti kita bahas. Masya Allah, luar biasa. Baik, kayak ini menarik sekali. Nah, tapi maksudnya apa? Yang penting gini, ketika salawat sudah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah ada rekomendasi, keluarkan orang itu dari kesulitannya. Hai malaikat, bekerja kamu semua. Hai alam, nurut aku semua. Tidak ada orang yang bisa menghambat orang yang sudah dapat SK dari Allah. Ini sudah amrullah loh, sudah perintah Allah. Bacalah. Nah, jadi apa yang kita amalkan? Perbanyak membaca La ilaha illallah dan setiap pagi dan petang baca Subhanallah wa bihamdihi. Nah, mungkin orang bertanya, berapa kali itu? Nantilah. Luar biasa, ini bikin penasaran nih kalau misalkan seorang Kiai Sahrif Abi kita bilang nantilah ada benar. Baik, Kiai, kalau misalkan kita tarik lagi benang merahnya dengan negara kita. Tadi paparan Kiai sudah menjelaskan tentang begitu hebatnya zikir dan tasbih. Bisa menyelamatkan Nabi Yunus, bisa membuat Nabi Zakaria memiliki anak. Lalu bagaimana peran zikir dan tasbih ini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia? Satu, yang kedua, bangsa Indonesia ini juga memiliki banyak orang-orang yang pasti memiliki kumpulan-kumpulan zikir atau majelis-majelis zikir. Apakah ini sudah memiliki peran aktif untuk bisa menyelamatkan bangsa kita atau sebaliknya? Silakan. Dua hal. Pertama, di dalam surah Al-Baqarah dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Ketika Adam jatuh dalam krisis ekonomi, disintegrasi rumah tangga, dia terima. Kalau sekarang itu talaqi, fatalaqqa, talaqi itu menerima. Apa yang diterima? Beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi Adam tuh baca istighfar, baca wirid. Kayak apa bacaannya? Macam-macam dapat. Ada yang mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, ada yang mengatakan tawasul dengan Nabi Muhammad. Saya tidak mau polemik di sini. Karena pesan utamanya adalah fatalaqqa Adamu mir rabbih. Perhatikan kalimat ayatnya. Fatalaqqa mongko nrimo sapa Adamu kanjeng Nabi Adam mir rabbih kalimatin. Adam terima beberapa kalimat ini yang dibaca. Karangan siapa? Bukan, tapi mir rabbih, dari Tuhannya.
Doanya bukan karangan manusia. Bukan bikin sendiri, mentang-mentang bikin bahasa Arab pinter, dia bikin nyanyian berbahasa Arab, dia bikin doa untuk manusia. Bukan. Mir Rabbihi, original. Jadi kalau bangsa mana saja ingin lepas dari kesulitan hidupnya, urusan apa? Urusan kegelapan. Sudah ada di Quran. Tidak sulit kok. Krisis ekonomi, ada doanya Nabi Adam. Dikepung oleh musuh-musuh yang bersekutu untuk menghancurkan negeri ini, gampang, ada doanya Nabi Ibrahim. Ada di Quran. Apa yang tidak ada di Quran? Jadi pertama, kalau bangsa ini ingin lepas dari krisisnya, baca doa. Tapi teks doa dari Al-Quran. Jangan semua ngarang doa, saingan antara satu kiai dengan yang lainnya. Doa ini paling baik, cek saha. Ini doa paling bagus, saya ijazah dari Syekh Anu. Dari mana? Kita tidak akan mengatakan terbaik kecuali kalau dia bisa tunjukkan dari ayat mana. Kan sekarang banyak doa saingan kan. Wah, bacanya macam-macam ini. Bisa dapat ini, ada doa rahasia. Tidak ada yang rahasia dalam Al-Quran. Sebaik-baik doa pikiran manusia, walaupun 5 meter panjangnya, tidak senilai dengan satu ayat Al-Quran. Sadarlah wahai para ulama, sadar wahai umat Islam, baca Al-Quran, urusanmu semua ada dalam Quran. Yang kedua, kalau itu ya ikuti dengan keimanan yang benar. Majelis zikir silakan bagus, ikhlas. Yang banyak majelis zikir itu iklan. Jadi ikhlas tadi kan beda nih Kiai. Dia hanya membesarkan gurunya, gitu. Kumpulkan muridnya. Setelah diajak mereka untuk bersedih-sedih menyesali dosanya, yang kadang-kadang menggunakan calo tangisan juga, berujung dengan pengumpulan dana, lalu bangun rumah gurunya. Lalu menambah fasilitas untuk guru-gurunya. Tidak ada yang jago di sini dalam berdoa kita. Tidak ada yang jago. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di doa syarat. Satu, doa itu betul-betul dikerjakan dengan penuh keyakinan, iman, ikhlas karena Allah, dan doa itu ada tuntunannya dari Allah. Saya ingatkan kembali, saya tidak pernah mengatakan tidak boleh berdoa dengan karangan manusia. Boleh, bahkan karangan sendiri juga boleh, silakan bahasa sendiri. Tapi kalau ada persoalan-persoalan hidup yang dihadapi oleh suatu pribadi, keluarga ataupun negara, lihat apakah di Quran sudah ada contohnya. Sudah ada, itu aja dipakai. Tidak usah repot kita. Orang mulai bertanya, ada masalah apa sih? Semua jawabannya sudah ada dalam Al-Quran, penjelasannya ada, doanya juga sudah ada. Kenapa selama ini kita tidak pernah menggunakan itu? Tidak ada yang hebat kok. Engkau bisa bikin menangis jamaah karena histeris dan sajak-sajakmu, pantun-pantunmu itu. Tapi yang kau baca itu bukan firman Allah, bukan tuntunan Allah, sekedar bisa bikin sedih orang saja barangkali. Nah, jadi ayo kita semua menghadapi krisis yang sudah cukup lama ini, kita bareng-bareng, kita sama-sama banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan keluar. Zikir dan tasbih. Zikir dan tasbih yang banyak. Berdoa yang banyak, tapi doa yang kita baca juga hendaknya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu ya sudah ada track recordnya lah. Doa yang sudah terbukti, teruji gitu loh. Kita kadang percaya si guru anu menyusun kitab doa anu panjangnya sekian depa. Satu malam bermimpi ketemu Rasulullah, sudah aku nggak mau cerita mimpi di sini. Fakta saja. Dan fakta itu ada dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dibakar, orang mempan. Ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja dibaca. Nabi Sulaiman bisa kuasai jin. Rabbik firi wa habli mulkan. Itu aja dibaca. Nabi Muhammad diganggu jin ifrit waktu sholatnya, dibaca doa Nabi Sulaiman, ditangkap jinnya. Itu aja kalau kamu diganggu. Nggak usah yang lain-lain. Kita nggak usah repot. Kenapa harus ngarang-ngarang kita? Belum tentu juga fasih bahasanya. Belum tentu juga benar isinya, tapi kalau yang kita baca doa yang dari Al-Quran, baru membacanya, tok ngerti, tidak ngerti, minimal sudah ibadah, itu 1 huruf 10 pahalanya. Baik, Kiai. Terima kasih Kiai, ini sangat luar biasa dan kayaknya Taya Alpa kupasan kita hari ini tidak akan bisa
kita terima satu saat ini saja, harus ada part 2 sepertinya ya. Dan buat sahabat pena di rumah dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan bahwasannya guru kita tercinta sudah membuat 16 jilid karya tulisnya, yaitu goresan pena Syarif Rahmat, yang bisa Anda miliki dengan cara cukup mudah, tidak usah repot, karena Anda bisa menghubungi toko-toko online yang ada tersedia di bawah dan juga call center kami, dan terus pastikan Anda mengikuti tayangan Pena Sang Kiai. Dan pada kesempatan kali ini lagi-lagi waktu akan memisahkan kita, dan kita berjanji Kiai nanti kita minta teruskan kembali part 2-nya ini, karena memang cukup menarik tentang rahasia dari zikir dan tasbih. Dan untuk mengakhiri pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengutip kata-kata beliau dalam bukunya Pesan Berbintang. Beliau menuliskan sebuah kalimat yang insya Allah buat perenang kita hari ini. Tuhan telah memuliakan mereka dengan meninggikan derajatnya. Jangan engkau merendahkan mereka dengan cara menghujatnya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan bersadar diri bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, pastinya senjata kita sebagai umat muslim adalah doa. Saya mohon maaf lahir dan batin. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.